Untuk video kali ini saya lagi videoin ikan Big Air yang sama Big Air lagi ya. Jadi sekarang itu dia udah siap buat dipindahin ya. Jadi kita pisahin jantan dan maksudnya si jantan sama burayak dipisahin tuh sekarang. Ini prosesnya udah 4 hari dan ini burayak udah hari keempat ya dari dia bertelur. Jadi saya hitungnya dari dia bertelur ya. Pas dia bertelur tuh ya udah beres kawin, itu hari pertama. Terus hari kedua kemarin yang saya videoin, hari ketiga sengaja nggak saya videoin, takut pada bosen ya ngelihat burayak mulu. Dan sekarang hari keempat ya. Ya kalau misalkan udah hari keempat kayak gini udah bisa kita pisah ya. Walaupun emang biar ngejaga, biar lebih bagus gitu ya si jantan ngejaga, cuman kita ngehindarin seperti itu tadi tuh ya, si jantan makan burayak. Soalnya bahaya banget kalau misalkan udah ada kelihatan seperti ini ya. Kita langsung aja. Ini ternyata di sini tuh ada semut. Jadi mungkin si jantan sepertinya terasa keganggu ya sama si semut tadi. Makanya dia langsung makannya agresif banget. Berhubung susah juga buat videoinnya, kita ambil pakai tangan ya. Jadi saya stop dulu videonya, nanti kalau misalkan udah dipisahin baru ya. Baik, sekarang udah saya pisahin. Ternyata si jantan ini agresif banget ya gerakannya. Terus sekedar info juga, kalau misalkan kita pindahin burayak sama si jantan sebaiknya langsung pakai tangan ya. Soalnya kalau misalkan pakai saringan biasanya si burayak ikut terbawa sama saringannya ya, dan akhirnya nanti mati. Soalnya kalau burayak seperti ini jangan ganti-ganti air, cukup diemin aja. Kalau enggak kita kasih sipon ya, kita sipon kalau mau ngambil kotoran. Jadi udah nih burayaknya ya, alhamdulillah banyak banget. Cuman tadi cukup keguncang juga ya, guncang kenceng banget. Soalnya si jantan udah makanin ini tadi, dikhawatirkan makan burayak ya. Soalnya tadi pas saya kesini juga dia udah agak keganggu. Terus ditambah lagi di dalam soliter ini atau bak perkawinan ini ada si semut tadi di bawah sini di dalam. Terus saya liatin dia tuh lagi makan semut, cuman gaya makannya parah banget ya. Soalnya itu bisa ngegoncang si burayak, bahaya banget pokoknya. Makanya mending saya pisah aja. Ditambah lagi kan sekarang udah cukup bisa buat ini ya, buat berenang semua udah 4 hari. Dan kalau misalkan si burayak biar lebih gak terlalu takut ya sama kita buat perawatan gitu ya burayak, sebaiknya kita tuh dipanggil dulu si burayaknya kalau misalkan kita mau kasih makan. Ini saya udah sediain Artemia instan ya, jadi nggak usah dikultur lagi, nanti langsung kasih makan aja ke si burayak. Soalnya saya mau bikin Artemia yang diseduh gitu ya, yang dikultur, nggak ada waktunya kemarin, nggak sempet ya. Makanya saya langsung aja. Jadi kita panggil dulu aja seperti ini. Ini prosesnya baru pertama banget ya saya kasih makan. Ya pokoknya kita sering-sering aja kita panggil-panggil seperti ini biar si burayak pada datang ya. Nanti juga kalau misalkan burayak udah udah siap gitu ya, mentalnya cukup bagus, nanti dia kalau kita kasih makan atau kalau dia udah terbiasa ya sama kita kasih makan pakai sendok seperti ini, nanti si burayak kumpul ya di sendok biasanya. Jadi seperti ini. Nanti burayak tuh kumpul ya, tuh seperti ini ya, kumpul biar lebih. Jadi kalau misalkan biar lebih cepat, kita langsung aja pakai Artemia instan sekalian pemberian buat si burayak ya.
Soalnya Artemia instan ini agak bau ya, bau anyir. Biar si ikan juga mencium bau anyirnya. Terus untuk proses pemberian makan juga Artemia itu sebenarnya nggak usah banyak-banyak, seperlunya dulu saja. Kecuali nanti kalau misalkan si ikan udah ukuran size seperti beras ya, ukuran beras. Perkiraan saya 2 minggu tuh udah siap dikasih makan banyak. Jadi cukup segini aja ya. Awal mula kita ngasih makannya, jangan terlalu banyak. Biar nanti dia cukup gede dulu aja. Sebenarnya segini juga udah cukup ya. Jadi kita goyang-goyang aja seperti ini. Kalau bisa agak dekat sama kumpulan burayak ya. Jadi nanti dia biasanya pada kumpul di sendok ya, si burayak. Dan ternyata lebih cepat ya burayak kumpulnya kalau kita kasih makanan. Memang kalau misalkan buat perkawinan ya sama pembesaran di soliter ini cukup ya, lebar gak terlalu gede. Tapi kalau misalkan untuk pembesaran ya buat kita nanti panen, sebaiknya jangan pakai soliter seperti ini, soalnya terlalu kecil. Nanti kita pindahin ya. Jadi ini burayak udah agak mulai ini ya, adaptasi ya sama makanannya. Ya alhamdulillah kalau misalkan adaptasi seperti ini si burayak. Kalau saya lihat burayaknya lebih banyak di sini ya dibandingin bak-bak yang lain. Yang giant itu gak terlalu banyak, sama Cooper juga gak terlalu banyak ya burayaknya yang jadi. Itu di outdoor ya, kalau ini di indoor. Jadi cukup digoyang-goyang seperti ini aja. Burayak nanti makan ya. Kalau misalkan dari pakan ini gak terlalu berbahaya sebenarnya. Kalau misalkan ini gak habis juga, biasanya tuh kalau misalkan Artemia seperti ini, kalau nggak habis dia mengendap ke bawah ya dan menjadi jamur. Biasanya kalau saya lihat jamurnya itu dimakanin sama si ikan ya. Tapi alhamdulillah bukan penyakit WS atau penyakit apa ya, bukan jamur penyakit untuk dimakannya. Ya mudah-mudahan aja di soliter ini ada rezeki saya ya, biar nanti si ikan bisa berkembang lagi ya. Kalau seperti ini udah kita diemin aja. Kita langsung lihat kolam yang lain ya, biar perbedaannya bisa kita lihat ya, banyak sedikitnya. Di sini adalah burayak Cooper sama koi. Jadi burayak Coopernya udah saya angkat ya. Soalnya kemarin ini airnya penuh banget, dikhawatirkan si ikan loncat ya, ditambah lagi hujan deras. Makanya langsung saya angkat, biar sempat saya videoin. Ini kalau misalkan untuk burayaknya di sini sedikit banget ya. Ya walau memang seperti inilah kadang-kadang kalau kita branding ya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya pokoknya yang penting kita jangan pernah putus ya untuk berusaha. Walaupun gagal kita coba lagi, terus coba nyampe bisa pokoknya. Dan walaupun udah bisa, biasanya emang seperti ini ya. Walaupun saya belum mahir banget ya, tapi emang namanya rezeki itu udah ada yang ngatur. Makanya si burayak bisa banyak atau sedikit itu tergantung rezeki kita juga. Kalau menurut saya nggak ada yang jago kalau misalkan branding ya, kadang-kadang bener-bener dia jago juga pasti ada gagalnya ya. Soalnya kita bermain itu tentang makhluk hidup ya, yang bernyawa.
Kita sekarang udah dulu ya video yang di kolam ini, kita pindah lagi ke kolam yang giant. Kalau misalkan giant di sama big air itu lumayan banyak sebenarnya, cuman ikan giantnya ada yang ngambil ya. Untung saja burayaknya nggak mati ya. Itu kita lihat aja ya. Ini ya kolam burayak giant. Ini tuh waktu kemarin, waktu si giantnya usia 3 hari ya, burayak giantnya maksudnya. Jadi si jantannya hilang ya, hilang entah kemana ya. Biasa kayak gitu mah gak usah dibahas, orang-orang juga pasti tahu kemananya. Mungkin pindah soliter ya si giantnya. Tapi alhamdulillah di sini burayaknya cukup banyak, walaupun gak terlalu banyak seperti big air ya. Tapi di sini kurang lebih ada 80-90 burayak ya. Ya mudah-mudahan aja di sini juga ada rezeki saya dan bisa kita lihat nanti si big air sama giant itu nanti hasilnya seperti apa ya. Kalau kita lihat di sini burayaknya putih-putih sama big air ya, sama kayak big air PS big air maksudnya yang saya kawinin itu. Terus kalau misalkan ini big air sama giant, emang paling susah katanya kawinin ikan giant sama big air. Soalnya big air itu dia susah, siripnya terlalu gede. Terus kalau misalkan giant dia terlalu besar ya. Kemarin aja perbandingannya jauh ya sebenarnya, tapi alhamdulillah dia bisa kawin. Coba-coba silang jadi seperti ini. Ya pokoknya pantau terus saja video saya, semoga aja bermanfaat buat teman-teman yang pengen belajar ternak. Ya insya Allah ilmu-ilmu saya upload di sini ya, saya omongin, saya sebutin ya. Pokoknya walaupun saya bukan guru, tapi ya kita sebaiknya belajar bareng-bareng ya. Istilahnya saya bukan guru, tapi saya ngerti sedikit-sedikit tentang ikan cupang. Ya mudah-mudahan aja teman-teman yang nonton video saya bisa ternak seperti saya, atau bahkan lebih hebat lagi dari saya ya. Dan mudah-mudahan ilmu bermanfaat buat teman-teman ya video dari saya. Terima kasih yang udah nonton video saya. Jangan lupa klik like dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.